Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Antara Kisah. Di video kali ini gua mau menjelaskan ya. Gua mau menjelaskan karena gini kemarin itu ada yang salah pengertian. Dalam artian begini, kemarin ada yang komplain ke Antara Kisah. Komplainnya gini, itu dia tuh ngelihatnya dari video shortnya Antara Kisah, bukan dari video fullnya gitu. Jadi di potongan video short itu kan gue cari yang menarik gitu, yang menarik jadi supaya orang bisa melihat videonya kan gitu. Sistem kerjanya seperti itu. Tapi ternyata eh, ada yang salah paham nih sama Antara Kisah. Dalam artian salah pahamnya gini, dibilangnya ini waktu itu kalau nggak salah video yang masalah gue bahas masalah ada apa namanya, gue punya rekan yaitu sakit hati sama temennya, istilahnya nyantet tapi pakai bacaan ayat Al-Quran. Nah, beberapa orang ini salah paham, bilang ke gue Al-Quran itu benar bos, lu yang salah. Al-Quran itu sempurna bos, lu yang salah. Gue ketawa ya, maksud gue gini, ketika lo lihat video gue dari short ya otak lo jomplang gitu. Gue bilang itu pun gue sendiri, kalau gue ngeliat video short orang, kalau cuman dari yang sekilas itu kayak orang bego jadinya gitu, karena nggak ngerti apa yang diomongin gitu kan. Jadi otomatis harus nonton videonya sampai selesai gitu. Nah, lagian maksud gue gini, gue lucunya begitu loh. Gue nggak pernah bilang Al-Quran itu salah. Ini siapa yang bilang gitu kan? Kalau lu tahu apa namanya, lu gak usah ngajarin gue gitu. Maksudnya gue bukannya mau sombong ya. Maksudnya gue juga dari lulusan Tebu Ireng bos gitu. Gue lulusan pesantren. Gue nggak, kata-kata yang gue keluarkan gue juga pasti hati-hati ngucapinnya gitu kan. Cuman untuk di konten ini gue berbicara apa yang udah gue temuin gitu. Jadi ada orang yang melakukan ini itu. Kayak kemarin ada sempat orang udah bertaubat orangnya, dia neluh orang pakai bacaan Al-Quran. Itu memang realita kan. Gue bilang di videonya tuh, gue bilang Al-Quran itu sangat sakti, gue bilang lebih sakti dari apapun yang ada di dunia ini. Tapi ketika di tangan yang salah bukan Al-Quran, yang salah orangnya. Berarti orangnya ini yang salah dalam cara menggunakan kebenaran Al-Quran ini kan gitu. Maksud gue tuh begitu gitu. Jadi kalau lihat video tuh sampai selesai gitu. Jadi banyak orang yang ngomong ke Antara Kisah ini so tahu gitu. Kalau so tahu lu datang ke sini gitu kan. Lu datang ke sini, gua kasih unjuk gitu. Lu kurang jauh gitu kan. Main lu kurang jauh bos gitu. Jadi lu kalau mau berhubungan sama hikmah, lu harus ngerti hikmah dulu gitu kan. Lu mau membahas spiritual, lu harus ngerti spiritual dulu. Contoh begini, lu misalnya pekerjaan lu, contoh misalnya pekerjaan lu main bola contoh. Ya, lu nggak ngerti spiritual ya, lu nggak usah ngomong masalah spiritual atau hikmah kan gitu. Begitupun yang di spiritual, kalau nggak ngerti masalah bola ya nggak usah ikut campur kan gitu. Cukup jadi penonton aja dan cukup jadi pendengar kan gitu. Jadi jangan sampai gini, jadi yang bukan bidangnya ikut campur nih, jadi merusak tatanan negara nih jadinya. Jadi gitu. Jadi ketika orang yang bukan bidangnya ikut campur, ya hancur lah jadinya. Jadi ngomongnya kemana aja tanpa ada ilmunya gitu. Jadi gue mau kasih paham. Jadi kalau orang kalau mau lihat video dimanapun di YouTube terlebih di YouTube itu saran gue sih jangan lihat shortnya gitu. Jadi dilihat shortnya, dilihat kan biasanya di bawah short itu suka ada arahan supaya kita melihat full videonya kalau nggak salah gitu ya. Nah kita lihatlah full videonya seperti apa, karena short itu nggak bisa dijadikan patokan gitu. Tadi gue nggak akan ngomong, cuman ini udah kemana-mana ini ya, udah kemana-mana. Yang ngomong juga bukan bidangnya, jadi lu kalau bukan bidangnya mending diem gitu kan. Dan gue juga nggak pernah musik urusan lo gitu. Tapi gue semua konten yang ada di gue ini bukan konten yang disetting gitu. Jadi gue jelaskan, konten yang Antara Kisah ini nggak ada konten settingan gitu. Mau dari pembicaraan dengan makhluk goibnya, apa yang disampaikan sama si goib ini itu bukan settingan. Jadi bukan semerta-merta misalnya bini gua dirancang nanti ngomong begini ngomong gitu, nggak bisa bos gitu. Mungkin
gini ya, mungkin kalau orang yang nggak paham nggak akan nyambung. Tapi ketika gue ngomong sama Sarah Wijayanto misalnya atau sama Risa Saraswati, ya gue bakal satu pemikiran dan semua itu tidak ada kebohongan di dalamnya kan gitu. Tapi kalau gue ngomong bukan sama contoh gue bukan ngomong sama Risa atau sama Sarah Wijayanto atau sama yang lain yang bukan di bidangnya spiritual, nggak akan nyambung gitu. Apalagi dengan lo yang pikiran apa namanya modern ya, maksudnya bukan modern ya. Jadi apa ya? Lu nggak ngerti kok, lu nggak ngerti spiritual dari kecil, nggak pernah belajar spiritual, hanya mendengar sekilas-kilas. Lu nggak belajar hikmah gitu kan, lu nggak belajar, lu nggak nyantri juga gitu kan, lu nggak pernah modal di pesantren manapun gitu kan, tiba-tiba lu berbicara masalah kitab kuning contoh, dan lu berbicara masalah spiritual, ya kata santri siapa lu kan gitu. Jadi berbicara sesuai porsinya aja gitu. Jadi jangan kemana-mana gitu. Ditambah ada lagi kemarin yang apa namanya? Ya gue di sini mau menjelaskan karena apa? Karena gue berbicara sesuai bidang gue gitu kan, sesuai bidang gue. Jadi ya gue berani lah lantang frontal gitu kan karena bidang gue. Karena ini fashion gue di sini gitu. Jadi gue berani berbicara dan kalau ada yang salah ya harus gue klarifikasikan gitu. Ketika lo berbicara salah ya harus gue benerin gitu. Terus kayak kemarin ada juga yang bilang apa namanya bahwa antara kisah ini musyrik. Sekarang gue tanya ke lu ya, lu sendiri paham nggak musyrik itu apa? Asal kata musyrik secara bahasa, ada berapa ciri musyrik? Tuh lu ngerti apa enggak gitu? Jadi ketika lu nggak ngerti semua itu, ya lu jangan ngomong gitu, mending lu diem aja gitu kan. Bilang antara kisah musyrik lah, bersekutu sama jin lah, ini apa segala macam. Woi, wah lu main lu nggak jauh gitu kan. Main lu cuma sampai depan rumah gitu. Kalau main lu cuma di halaman rumah lu sendiri, jangan ngajarin orang yang udah gelandangan di jalanan bertahun-tahun kan gitu. Jadi gini ya, jadi ini gue jelasin juga mungkin mungkin kayak orang yang bisa berkomunikasi dengan jin di luar sana mungkin males nanggepin hal seperti ini ya gitu kan. Karena mungkin masing-masing aja. Kalau gue enggak, kalau gue gini, ketika lu berbicara antara kisah ini adalah musyrik, lu gue tantang balik, lu ngerti nggak pengertian musyrik itu apa? Asal katanya musyrik itu dari mana gitu? Kenapa bisa jadi musyrik? Kenapa nggak musrak? Kenapa nggak musruk gitu? Kenapa musyrik? Ayo, buat tanya balik nih, lo asal katanya musyrik itu dari apa? Pengertian secara bahasanya itu apa? Dan di agama itu pengertian musyrik itu apa? Ada berapa ciri musyrik? Musyrik apa aja? Lo bisa menjabarkan nggak? Kan enggak gitu kan? Jadi sini gue jelasin, musyrik itu ketika tim antara kisah melakukan sesuatu permintaan atau permohonan kepada selain Allah, itu musyrik namanya. Ketika tim antara kisah tidak mengakui adanya Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu yang benar, itu adalah musyrik gitu kan. Musyrik itu ada 4 gitu kan, ciri musyrik itu ada 4. Lu kalau nggak ngerti ya mending diem gitu. Ketika gue tidak mengakui, tim antara kisah tidak mengakui adanya Nabi Muhammad, gue minta sesuatu selain Allah atau gue menyekutukan Allah, itu namanya musyrik. Di sini gue tidak melakukan apapun yang berbau musyrik karena musyrik itu dosa yang tidak diampuni cuy gitu. Jadi orang yang berhubungan sama goib ini tidak bisa dikatakan musyrik. Karena apa? Karena gue di sini gue nggak minta. Gue pernah di konten gue minta gini, Jin, gue minta dong gue pengen jadi kaya lah gitu. Jin, gue bagilah amalannya gitu kan. Jin, gue mintalah. Atau enggak, Jin, gimana nih nanti nasib gue nih 3 tahun ke depan gue pengen jadi kaya dong, langkahnya gimana, kan nggak pernah gitu. Dan yang asal kalian tahu, ketika kita berkomunikasi sama jin atau ada jin yang memberikan informasi ke tim antara kisah, itu bukan kita yang panggil, itu memang mereka yang datang sendiri mau berinteraksi. Kadang guru gue yang manggil, datang ke guru gue bilang, si jin ini gue mau dong berkomunikasi, gue pengen dong komunikasi sama anak sama murid lo, nah, istilahnya kayak gitu lah ya. Jadi bukan gue yang tiba-tiba meminta atau apapun itu, tidak. Dan itu udah ibaratnya kalau tes mah udah ada proses seleksinya dulu. Seleksinya ada siapa? Seleksinya ada di guru gue gitu. Nah, guru gue yang seleksi mana nih jin yang sekiranya bisa masuk atau gaib mana yang sekiranya bisa masuk tapi menyampaikan ada pesannya gitu. Jadi kalau lo lihat videonya antara kisah, nggak ada yang semua cuma ngomong kosong tuh. Gaib yang datang ke antara kisah cuma ngomong nggak jelas, atau ketawa-tawa nggak jelas, atau ngomong yang nggak ada gunanya, itu nggak ada gitu. Karena
sudah lolos proses seleksi dulu. Jadi diseleksi dulu sama guru gua, lu ada yang mau disampaikan nggak? Kalau nggak, mending nggak usah gitu. Lu ada yang mau disampaikan nggak? Oh ada, gue mau menyampaikan nih. Contoh kayak kemarin, gue mau menyampaikan nih masalah gempa nih misalnya gitu kan. Atau gue mau berbicara masalah sesar Lembang nih misalnya gitu. Ya oke, itu oke, sok masuk. Cuman ada beberapa koridor yang tidak boleh lu labrak ya gitu. Jadi guru gue ngasih tahu lu cuma boleh bicara sebatas ini, sebatas ini, sebatas ini. Tidak boleh ke arah seperti sampai meramal apa segala macam, itu tidak boleh, itu dibatasi. Jadi begitu. Jadi gitu. Jadi eh kalau tim Antara Kisah dibilang musik, gua nggak terima ya gitu kan. Gua nggak terima dong. Karena apa ya? Karena gua bikin konten ini dengan susah payah. Gua tidak melibatkan lu, gua tidak nyusahin lu, gua tidak apa namanya? Ibaratnya gua tidak ngerepotin lu lah gitu. Gua nggak musik lu, jadi lu jangan musik gua gitu. Jangan musik apa yang lagi gua kerjain kan gitu. Mungkin sebagian orang di sana malas menanggapi seperti ini. Tapi kalau gue nih, lu gue kasih paham ya gitu. Tadi udah gue kasih paham buat lu yang ngomong musyrik dan lu tidak mengerti apa kata musyrik itu, lu gue kasih tahu di sini. Gue ajarin lu. Nah, gue ajarin tadi musyrik itu udah seperti apa, udah gue kasih tahu. Jadi jangan sampai lu ngomong tapi yang lu sendiri nggak ngerti artinya. Nah, jangan seperti itu gitu. Terus apa namanya? Lihat dulu kalau mau berbicara itu, dilihat dulu kapasitasnya yang lu ajak bicara nih siapa gitu kan. Lu berbicara apa dengan dia kan gitu. Maksudnya gini, jadi ketika Antara Kisah ini nggak pernah musik siapapun ya, maka jangan lu musik juga gitu. Kecuali gue musik kehidupan lu gitu kan, gue sentil-sentil kehidupan lu di konten gue misalnya. Gue merepotkan lu, terus gue menghina lu, ya lu baru boleh menghina balik, menghujat Antara Kisah boleh. Tapi selama gua nggak musik siapapun, maka nggak boleh ada yang musik Antara Kisah kan gitu. Apa namanya, bahasanya seperti itu gitu. Jadi istilahnya gini, masing-masing aja lu dengan kehidupan lu yang lu kerjain sesuai bidang lu, gua mengerjakan apa yang sesuai bidang gua kan gitu. Jadi jangan sampai lu ngurusin bidang gua yang lu sendiri itu belum tentu bisa kan gitu. Begitupun sebaliknya, gua nggak akan ngurusin bidang lu karena gua nggak ngerti apa yang lu kerjain kan gitu. Bidang gue sekarang, gue lagi bikin konten masalah spiritual ya, gue fokus ke spiritual no. Kalau lu nggak ngerti spiritual, lu gak usah ngomong, lu diem aja tuh, cukup jadi penonton aja gitu. Jadi gak usah lu campur terlalu dalam gitu. Nanti ketika lu terjun ke spiritual pun lu belum tentu kuat kan gitu. Jadi ya lakuin apa yang lu lakuin, gue melakukan apa yang gue lakuin. Jadi kita masing-masing aja nih, kita berjalan bersama aja gitu kan. Kita berjalan bersama. Ketika ada perselisihan, ya lo tanya. Jadi tanya ya, bukan menghujat tapi tanya. Misalnya, emang benar kayak masalah yang Al-Quran itu ya? Emang benar ada orang seperti itu? Atau Kang atau siapa nanya ke gua atau bisa ke rekan Antara Kisah, itu pasti dijawab gitu. Lagi misalnya nge-DM pribadi gitu kan, Kang emang masalah Megatrust ini sosok apa aja yang pernah cerita ke kalian? Nah, kalau lu tanya, maka pasti gue jawab gitu. Tapi kalau lu langsung menghujat, lu musik lu gitu. Siapa lu gitu? Sebenarnya gue juga mas nanggepin, tapi di sini gue jelasin biar nggak ada lu yang lain. Nah, ini gue jelasin. Jadi apa namanya, Antara Kisah ini kan berhubungan dengan spiritual, berhubungan dengan hikmah, dengan spiritual. Ya udah gitu kan. Ketika lu tidak di bidangnya, ya lu gak usah ikut campur gitu. Apalagi lu nggak ngerti gitu. Karena begini, karena buat gue gini, gue sebagai alumni pesantren, masalah spiritual dan hikmah ini seharusnya dikuasain sama santri gitu. Karena kita diajarkan dan kita digeber ke arah sana gitu dulu waktu di pesantren. Mungkin gue nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman gue dulu itu masih banyak hal-hal spiritual, hal-hal yang berbau hikmah yang kita pelajarin. Kalau zaman sekarang gue nggak tahu ya. Maka dari itu, gue beranggapan gini, yang harusnya megang hikmah dan spiritual itu adalah santri gitu. Karena apa? Karena kita bidangnya gitu. Karena kita belajar. Kita nggak semerta-merta beli buku di jalanan nih. Kayak buku misalnya buku ajian ini. Kita nggak begitu. Kita punya lisensinya bos gitu. Kita punya kita punya ijazahnya. Guru kita jelas. Kita belajar dari mana itu turun temurun itu kita jelas kalau santri itu.
Ya makanya gue beranggapan seharusnya yang bikin konten horor ini yang berbau spiritual, apalagi positif ya, spiritual positif, bukan meramal atau apa segala macam di luar itu, bukan. Harusnya berbicara masalah kita penanganan masalah santet, masalah bagaimana kalau orang kena pelet, terus bagaimana kita berbicara dengan makhluk gaib, ini adalah seharusnya menurut gue itu santri gitu. Dan karena kebetulan gue alumni salah satu pesantren, ya gue punya hak di sana dong gitu kan, gue punya lisensinya kok gitu. Jadi ketika lu yang tidak punya lisensi mengusik orang yang punya lisensi, ya lu cari dulu lisensinya gitu. Ketika lu mau menyamai gue yang punya lisensi di sini, ya lu cari lisensi dulu sendiri gitu, baru lu bisa nyamain apa yang gue bicarain di sini kan gitu. Jadi jangan asal berbicara gitu. Jadi kalau berbicara itu dipikir dulu, dicermati dulu. Ketika lo mau melontarkan sesuatu, nih orang bakal tersinggung atau enggak, atau nih orang bakal sakit hati atau enggak. Nah, jadi harus seperti itu gitu. Karena gue juga bikin konten di sini gue sangat hati-hati, karena apa, dalam artian gue juga takut di luar sana ada yang sakit hati atau apa. Gue di sini sangat hati-hati. Gue bilang sama tim Antara Kisah ketika mau bikin video, ingat kata-katanya kita harus dijaga. Gue selalu seperti itu gitu. Makanya gue juga minta dari kalian yang melakukan hal yang sama seperti apa yang gue lakukan gitu. Gue bukan berarti gue di sini nantangin kalian atau yang punya lisensi atau dari pesantren atau enggak, bukan. Maksud gue gini, ketika seharusnya menurut pandangan gue pribadi, gue dulu waktu di pesantren itu gue belajar masalah spiritual, hikmah itu gue belajar, dan ada gurunya, nggak ngasal gitu, dan ada gurunya gitu, ada pembimbingnya. Ijazah-ijazah yang kita dapat ini kita ada resmi gitu, bukan abal-abal gitu, bukan bukan dibeli pakai uang, bukan gitu. Kita belajar, setelah kita belajar baru kita dapat ijazah dari guru kan gitu. Misalnya gue ngaji kitab apa nih, misalnya ngaji kitab A, misalnya nanti begitu selesai ya mungkin karena apresiasi guru, karena kita udah datang di pengajiannya beliau-beliau ini, akhirnya dikasih lah kita ijazah. Nah seperti itu gitu, makanya gue bilang ada lisensinya dan nggak sembarangan gitu kan. Kayak misalnya gue dulu di pesantren di Tebu Ireng, jelas pengasuh pendiri pesantren Tebu Ireng siapa, dari yang pertama, dari yang kedua, ketiga, sampai terakhir yang sekarang ini jelas. Maksudnya tadi gue bilang lisensi yang gue dapet ini jelas gitu. Lisensi gue beserta rekan-rekan yang alumni dari pesantren Tebu Ireng ini jelas, lisensinya nggak perlu dipertanyakan lagi. Walaupun mereka ada yang bergerak di spiritual, mungkin ada yang mereka menjadi penceramah, jadi kiai, ini lisensi kita resmi gitu. Jadi kalian gak usah ragu gitu. Dan kita pun pasti hati-hati, dan kita pasti menuruti apa yang guru-guru kita pesankan gitu. Jadi gitu, jadi gue cuma mau mengingatkan ketika mau berbicara dipikir dulu, dan lawan bicara kalian ini tersinggung atau enggak gitu. Gue masalah Al-Quran gue nggak begitu tersinggung, karena memang faktanya seperti itu gitu kan. Karena gini, kalau lu ngerti gitu baca nih, maaf ya gue sedikit gue bongkar, kayak masalah misalnya kayak pelet, terus kayak raja-raja, terus kayak bacaan hipnotis apa segala macam, itu dari Al-Quran banyak itu. Kalau lu ngebedah secara lebih dalam itu banyak, komplit. Cuman kan balik lagi siapa yang menggunakannya. Ketika digunakan dengan baik ya jadinya baik, tapi ketika digunakan dengan tidak baik ya maka itu akan menjadi tidak baik gitu. Mungkin kalau lu ngira gua ngomong satu masalah santet doang pakai baca Al-Quran, wah lu itu tadi lu berarti belum mengerti apa hikmah, apa spiritual gitu. Jadi lu belum mengerti apa hikmah, ya larinya ke hikmah itu ya. Jadi lu belum mengerti apa yang dimaksud hikmah tuh, nggak paham. Jadi pokoknya intinya begitulah. Ya gue tersinggungnya masalah musik ya. Masalah musik. Kenapa gue tersinggung? Itu musik dosanya tidak diampuni. Kalau ngomong itu hati-hati aja gitu ya. Jadi lebih disaring lagi, lebih pikir lagi kalau mau ngomong gitu. Mungkin yang lain gue nggak kesinggung, tapi ketika dibilang musik, ya gue tersinggung lah gitu. Karena banyak di orang sana yang bisa berbicara dengan goib itu banyak gitu kan. Bahkan kalau lu datang ke sini, gue bikin lu bisa ngobrol juga sama goib kan gitu. Oke, mungkin segitu aja ya. Gue nggak panjang-panjang, gue cuma ngingetin. Mungkin nanti next setelah video ini tayang, mungkin di belakang video ini nanti
ada gue sedikit ngebahas masalah fakta tersembunyinya kerajaan Pajajaran ya. Itu silakan lo simak buat orang-orang Jawa Barat, buat orang-orang yang punya gitu Siliwangi, buat yang ngefans sama Prabu Siliwangi, dan yang belum tahu fakta tersembunyinya, silakan simak video gue kedatangan sosok makhluk yang bisa menerangkan sedikit tentang kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Oke, mungkin segitu aja. Kalau gua ada salah-salah kata, gue minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.